Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul The Paramedic. Film Spanyol bergenre thriller ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Ángel dan Vane. Ángel sendiri adalah seorang petugas paramedis di bagian layanan panggilan darurat. Suatu hari kecelakaan telah menjadikan Ángel harus duduk di kursi roda karena lumpuh yang dialaminya. Dan itu menjadikan semua berubah termasuk kehidupan percintaannya dengan sang kekasih. Film dibuka dengan memperlihatkan kecelakaan yang baru saja terjadi di sebuah jalan raya. Ángel bersama rekannya yang bernama Ricardo dengan sigap langsung memberikan pertolongan pertama kepada para korban kecelakaan tersebut. Ángel memiliki kebiasaan mencuri barang pribadi milik korban yang ditolongnya. Sebagian ia simpan seperti kacamata dan sebuah cincin milik perempuan tua yang Ángel tolong, dan ada sebagian yang ia jual kembali pada seorang penadah. Kehidupan Ángel dengan kekasihnya Vane berjalan cukup baik, meskipun perangai Ángel yang mudah marah dan sangat posesif terhadap Vane. Ángel dan Vane sendiri sedang berusaha untuk mendapatkan keturunan. Hingga suatu hari dari hasil pemeriksaan, Ángel mendapati dirinya divonis tak akan pernah bisa memiliki seorang anak. Namun Ángel merahasiakan semua itu dari kekasihnya. Suatu hari saat Ángel dan Ricardo sedang membawa pasien ke rumah sakit, mobil ambulans yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Karena peristiwa tersebut, kini Ángel mengalami kelumpuhan di kakinya yang membuatnya tak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Cacat tubuh yang diderita Ángel membuat hubungannya dengan Vane mulai tak berjalan baik. Sikap posesifnya semakin menjadi-jadi. Bahkan kini Ángel mencurigai Vane telah berselingkuh dengan pria bernama Roberto yang merupakan teman kuliah Vane. Dan itu membuat Vane merasa tidak nyaman dengan sikap Ángel yang berlebihan hingga membuat mereka terkadang harus bertengkar. Untuk mengawasi kekasihnya, secara diam-diam Ángel lalu menyadap ponsel milik Vane. Ia mulai memata-matai kemana Vane pergi hingga menguping semua percakapan Vane. Hingga suatu hari ketika Ángel sedang berada di kamar mandi, Vane menyadari bahwa ponselnya selama ini telah disadap. Merasa bahwa sikap Ángel yang sudah melampaui batas, diam-diam Vane pun berkemas dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya, serta memilih pergi meninggalkan Ángel di apartemennya. Beberapa bulan berlalu, ternyata Ángel masih saja tak bisa melupakan Vane. Kemudian Ángel memutuskan ingin mencari tahu tentang keadaan Vane saat ini. Betapa terkejutnya Ángel setelah mengetahui bahwa kini Vane menjalin hubungan dengan Ricardo, rekan kerjanya dulu. Ángel lalu juga mengetahui bahwa kini mereka akan memiliki keturunan setelah melihat Vane dan Ricardo singgah ke sebuah toko perlengkapan bayi. Kebencian yang kini menyelimuti Ángel membuatnya menyusun sebuah rencana keji bagi Vane dan Ricardo. Ángel lalu menemui Vane, berpura-pura meminta maaf dan berjanji tak akan menampakkan dirinya lagi di hadapan Vane. Dan Ángel meminta Vane untuk mengambil sisa-sisa barang Vane yang masih tertinggal di apartemennya. Vane yang tak curiga sedikit pun lantas menuruti kemauan Ángel. Akan tetapi setibanya di apartemen, saat Vane akan mengambil barang-barangnya, dari belakang Ángel menyuntik Vane dengan obat bius yang telah disiapkannya. Ketika Vane mulai tersadar, ia mendapati dirinya dalam keadaan terikat ke tempat tidur dan mulut tersumpal. Untuk menyamarkan suara teriakan Vane, Ángel lalu memasang lagu sekeras mungkin dan membiarkan Vane yang terus memberontak. Kemudian melalui ponsel Vane, Ángel mengirim pesan kepada Ricardo, mengatakan bahwa Vane tak ingin melahirkan bayi yang sedang dikandungnya dan meminta Ricardo untuk tak menghubunginya lagi.
Axel kemudian kembali melihat kondisi Vane. Axel bersedia membuka penyumpal mulut Vane asalkan mantan kekasihnya tersebut berjanji tak akan berontak melawannya. Namun Vane yang tak bisa menahan dirinya untuk tidak berteriak karena berharap ada seseorang yang mendengarnya, justru harus menerima suntikan obat bius kembali dari Axel. Kemudian pria tua bernama Vincent yang merupakan tetangga Axel yang dahulu juga cukup akrab dengan Vane merasa bahwa ia telah mendengar suara teriakan Vane. Namun Axel menyangkalnya dengan mengatakan bahwa ia sudah lama tak bertemu Vane semenjak berpisah. Esoknya giliran Ricardo yang menemui Axel untuk menanyakan keberadaan Vane. Sama seperti dengan apa yang dikatakan pada tetangganya, Axel lantas mengaku bahwa sudah lama ia tak berhubungan lagi dengan Vane. Vane terbangun dalam keadaan sudah tak terikat, namun betapa terkejutnya Vane ketika ia mendapati kedua kakinya lumpuh tak dapat digerakkan. Axel mengaku bahwa ia telah memberikan suntikan epidural kepada Vane, yaitu suntikan untuk membuat mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Vane lantas merayap di atas lantai. Sekuat tenaga ia berusaha untuk keluar, sedangkan Axel begitu menikmati apa yang dilihatnya. Di ponselnya, Axel menerima pesan suara Ricardo yang kembali menanyakan Vane. Ricardo yakin bahwa Axel penyebab hilangnya Vane, dan Ricardo mengancam akan melaporkannya pada polisi. Mendengar hal itu, kemudian Axel bersiap dengan rencananya. Kemudian ketika Axel sedang memberi Vane makan, Vane yang masih berusaha untuk lari dari Axel lalu mengambil sebuah botol kaca di hadapannya dan memukulkannya ke kepala Axel. Sambil merayap, Vane berteriak sekuat mungkin meminta pertolongan. Meskipun terluka, Axel masih memiliki tenaga untuk mengatasi Vane karena Axel selalu siap dengan obat biusnya. Di luar pintu, Vincent yang yakin telah mendengar suara teriakan Vane lantas memaksa masuk ke dalam untuk memastikannya. Namun Vincent pun tak luput dari kekejian Axel. Kemudian dari tas Vane, Axel mengambil kunci apartemen Ricardo. Axel bersiap untuk menjalankan rencana yang juga telah dibuatnya. Axel tiba tepat saat Ricardo membelakanginya. Sama seperti kepada Vane, Axel juga memberikan obat bius kepada Ricardo. Namun kali ini Axel tak membiarkan Ricardo hidup. Ia membuat Ricardo seolah-olah bunuh diri dengan obat-obatan. Vane sendiri kini berpura-pura mau menerima keadaan yang dialaminya. Vane tahu bahwa ia tak akan pernah bisa keluar selama Axel berada di dekatnya. Ketika Axel mengizinkan Vane ke kamar mandi, Vane lantas mengambil potong kuku yang ia sudah hafal di mana ia biasa meletakkannya dulu. Dengan alasan bahwa ia dan bayinya membutuhkan obat, Vane meminta Axel ke apotik untuk membelikannya. Melihat kesempatan itu, Vane bergegas memotong semua tali yang mengikatnya dan berjuang keluar dari apartemen Axel. Hingga tiba-tiba kali ini sekuat tenaga Vane berusaha tak ingin kembali takluk di tangan Axel yang semakin brutal. Dengan sisa tenaganya, Vane menghadapi pria yang dulu pernah dicintainya. Vane mendorong Axel melalui celah besi di depannya dan menusukkan benda tajam yang ia pakai untuk membuka paksa kamarnya tadi. Axel terjatuh dari ketinggian. Vane pun menangis lega untuk melepas semua rasa ketakutannya. Beberapa bulan berlalu, terlihat Axel yang kini masih berada di atas kursi rodanya. Namun berbeda dengan dulu, Axel yang sekarang sudah tak lagi memiliki kekuatan. Hingga kemudian Axel menerima sebuah kunjungan seorang wanita cantik yang mengaku sebagai pacarnya. Sambil berbisik bahwa kini ia yang akan merawat Axel seterusnya. Film pun selesai.